Tapi Ustadz, di dalam proses itu banyak yang tumbang Ustadz, bahwa hidup ini tidak semudah apa yang kita misalnya bayangkan gitu loh, bahwa tidak seperti hidupnya misalnya Bilal kah, karena itu levelnya sahabat dengan segala kekuatan mereka dan Allah muliakan mereka, mereka kuat. Lah kita nih baru ngaji seminggu Ustadz. Baru ngaji seminggu, berikrar beriman, diserang kiri kanan, KO. Bagaimana Ustadz? Ya, jadi dalam dunia persilatan, dalam dunia persilatan pun sama. Kita itu baru berlatih kuda-kuda, diserang oleh bukan lagi dia yang ban merah atau ban hitam macam-macam, oleh orang biasa pun juga jungkel gitu kan. Belum bisa apa-apa kita, belum banyak bekal. Disinilah banyak hal yang perlu kita ingat. Pertama, sahabat. Sahabat yang ketika jatuh, seperti ketika kita didorong oleh orang, kita terjungkal gitu. Ternyata ada teman di belakang yang nangkap kita. Jangan jatuh. Ini yang kita bilang, I will survive ya. I will survive. Saya harus eksis tetap. Dengan apa? Sahabat. Carilah sahabat yang baik. Sehingga ketika kita terkantuk, terkilir, jatuh, ada yang menyambut tangan kita. Iya, saya tangkap, tidak jatuh. Ini satu poin. Sehingga ketika kita meninggalkan satu komunitas, satu dunia, pindah ke dunia lain, sahabat ini penting. Carilah sahabat. Nah ini bagian dari I will survive ya. Sayang sini. Ada tamu istimewa nih Ustaz. Tamu istimewa kita. Latifah. Iya. Jadi carilah sahabat, jangan hidup sendiri. Jangan beraktivitas sendiri. Ada teman. Apalagi kita belum kuat, kalau kita berjalan belum kuat. Kita masih terseok-seok ya. Ada teman yang harus menggandeng tangan kita. Ketika kita terkantuk, ada yang membangunkan kita. Itu pertama. Kemudian kedua, seperti orang bangun tidur saja. Oke. Bangun tidur. Itu kan kita dalam kondisi prima, sehat walafiat. Kalau harus berlari bisa Mas. Bangun tidur langsung lomba lari, kira-kira menang? Menang nggak? Bangun tidur langsung lari. Bisa lari alhamdulillah. Tersempoyongan kan. Itu kita sehat. Tidak sakit. Gimana kalau bangun tidurnya setelah sakit sekian lama? Kita ini sakit ketika kita dalam dunia luar ya, dunia lain gitu. Ini kan kita ini sedang menderita sakit, jiwa kita itu sedang gersang, sedang sakit. Kemudian Allah sembuhkan. Kita terbangun dari tidur, oh ternyata selama ini saya sakit. Nah, mungkinkah kita bisa lari dengan kencang di saat masa pemulihan ini? Tidak mungkin. Harus step by step, selangkah demi selangkah. Pelan-pelan. Karena itu dahulu Nabi SAW menyatakan, inna hadad din matin. Agama ini adalah agama yang berat. Agama yang kokoh. Fa'ughilu fihi birifkin. Maka masuklah ke dalam agama ini dengan pelan-pelan, dengan lunak, dengan smooth. Jangan, wah saya masuk Islam mau saya hajar semua itu orang kafir. Wah, aduh. Jangan, pelan-pelan. Kita bukan seperti mereka. Kita bukan seperti para sahabat yang punya kemampuan yang hebat. Kalau kita memang orang yang fighter, yang luar biasa, bolehlah sekali masuk Islam, kita seperti para sahabat dahulu. Abdullah bin Mas'ud masuk Islam langsung asyhadu alla ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Digebuki sama Quraisy, pingsan, bangunnya asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak cerah dia. Tapi siapa dia? Tidak semua sahabat seperti itu. Tidak semua sahabat seperti itu. Al-Abbas, pamannya Nabi saja masuk Islamnya tidak berani konfrontatif. Dia menyembunyikan imannya, merahasiakan iman. Dia sudah masuk Islam. Fathu Makkah,
Nabi masuk ke kota Mekah, menguasai Mekah, Abbas masih menyembunyikan Islamnya. Pamannya Nabi sendiri, Oke. dia tidak punya kesiapan seperti Abdullah bin Mas'ud. Nah ini kita harus tahu diri, bercermin siapa saya kalau saya itu konfrontasi dengan keluarga. Ada yang sudah mulai ngaji salaf, Pak, foto turunin semuanya Pak. Alat musiknya ini patahin semua Pak. Kata bapaknya, anakku ini mulai senting, ini carikan dokter. Semua dikepruk, semua dipecahin. Pelan, smooth, yang pelan-pelan ya. Oke. Al-Abbas dan banyak para sahabat saja, mereka menyembunyikan Islamnya pelan-pelan. Nah, kamu kok mulai jenggotan? Iya Pak, nih males cukuran. Pelan-pelan. Kenapa? Minggu kedua dibelikan pisau cukur. Pak, kayaknya enak kalau punya jenggot Pak, bisa gini-gini Pak. Lebih ini. Bapaknya mulai. Tapi ketika masuk Islam, ya Pak ini wajib. Bapaknya, waduh anakku ini teroris jangan-jangan. Belum apa-apa, bapak dosa besar cukur jenggot, wajib. Ibunya pun dilawan, Bu pakai cadar Bu. Waduh, ini musuhnya kan banyak Mas Wani. Bapaknya, ibunya, kakaknya yang masih main gitar, gitarnya diambil. Wah, ketika dikepruin kanan kiri bapak ibunya, saudaranya, temannya semuanya tiarap kita. KO ya. Jadi di sini merahasiakan iman itu dulu dicontohkan. Artinya memang dalam kondisi tertentu, memang ketika kita merasa lemah, tidak mampu untuk bertahan, kita harus tahu arus yang di sekitar kita, orang tua kita seperti apa, saudara kita, komunitas kita, tetangga kita seperti apa. Mampukah saya bertahan dalam komunitas seperti ini untuk menunjukkan jati diri?